Detasemen Khusus 88 Anti Teror mencatat, tren perekrutan kelompok teror melalui media daring makin pesat. Hasil pengungkapan kasus sepanjang 2011 hingga 2017, tercatat hanya 17 anak terpapar paham radikal. Namun, sepanjang Januari hingga November 2025 saja, sudah ada 110 anak teridentifikasi paham radikal. Latar belakang sosial ekonomi, serta minimnya literasi digital dan pemahaman agama menjadi faktor pemicu keterlibatan anak. Hingga saat ini Densus 88 AT Polri mencatat ada sekitar 110 anak yang memiliki usia rentang antara 10 hingga 18 tahun tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme. Kita semua terhenyak, ternyata ada adik-adik kita, ada anak kita yang usianya masih sangat belia, itu melakukan kekerasan ekstrim. Dan pengamat teroris Ridwan Habib menilai, ideologi kanan ekstrim neonazi merupakan ancaman serius karena merusak logika berpikir paling dasar. Paham ini mengadopsi teori natural selection secara keliru dengan memposisikan kelompok lain sebagai musuh yang layak untuk disingkirkan. Ini sebenarnya kalau disebut dalam terminologi ideologi kanan banget sih. Far right kalau di Amerika namanya, far right. Jadi melebihi agama. Kalau di Amerika kan right wing itu agama. Ini far right, jadi lebih kanan lagi. Tapi dia anti komunisme. Dia tidak kiri nih. Jadi dia misalnya di Indonesia kan ada anarko misalnya, anarko sindikalis, anarko fuerte itu. Ini berlawanan dengan anarko. Ini konsep yang berlawanan dengan anarko. Karena konsepsi neonazi dan white supremacy ini, dia mengizinkan kekerasan random. Kalau kelompok kiri, sosialisme kiri anarko itu, dia hanya menyasar oligark. Ya kan? Dia hanya menyasar oligark kapitalis yang dia sasar. Tapi kalau ini random. Pokoknya kalau dalam ideologi mereka, neo-Darwinisme, natural selection. Dunia akan baik-baik saja ketika orang-orang lemah tersingkir dari dunia. Nah, itulah yang membuat menginspirasi si F ini melakukan peledakan di SMA 72 karena dia yakini bahwa yang dia serang ini orang-orang lemah gitu. Jadi ini kognisinya sudah terganggu. Sudah masuk ke mental, sudah masuk ke hati. Nah, ini problem juga. Problemnya adalah problem rehabilitasi. Kalau proses deradikalisasi terorisme berlandaskan agama, bukan berlandaskan agama, mohon maaf, terorisme yang terinspirasi dari faham agama yang menyimpang, yang disimpangkan, itu lebih mudah menyembuhkannya. Misalnya dengan menghadirkan ulama moderat, ustadz yang moderat, kiai yang moderat, yang kemudian melenceng, diajak diskusi, bicara dengan dogma tentang dalil, mereka kembali ke jalan yang benar, kembali ke NKRI, kembali ke Pancasila. Nah, kalau yang ini agak rumit, karena ini kan anti dogma dia anti dogma, anti agama, anti ideologi yang lain, dan mereka ini sudah merusak di pola pikirnya. Maka saya kira perlu ada psikolog khusus, tim psikiater khusus yang memang mempelajari secara detail bagaimana ideologi ini, neonazi, white supremacy, far right ini berkembang. Tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyebut peristiwa peledakan SMA Negeri 72 Jakarta sebagai early warning yang tidak bisa diabaikan. Paham neonazi dikategorikan sebagai paham ekstremisme kekerasan, bisa menjadi pintu masuk dan berkembang menjadi potensi terorisme. Jadi apa yang terjadi terkait dengan SMA 72 ini memang sesuatu yang baru bagi kita, tapi ini dapat menjadi suatu early warning bagi kita untuk tidak mengabaikan, karena memang sejak tahun 2021 atau 2020 BNPT itu sudah mengeluarkan kebijakan, kita sebut kebijakan RATP, yaitu rencana aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Nah, disinilah kita melihat neonazi ini kalau kita petakan, ini masuk ke dalam bagian
violent extremism, jadi ekstremisme kekerasan. Nah, kalau di Indonesia sendiri sejak kapan Pak neonazi ini mulai masuk bahkan sampai ke level pelajar ini Pak? Jadi yang tadi seperti saya katakan bahwa ini merupakan sesuatu yang relatif baru. Cuma memang kalau kita mengikuti peristiwa SMA 72, Densus sudah dari hasil penyelidikan, investigasi, Densus sudah mengkategorikan bahwa ini tidak terkait dengan terorisme. Jadi memang mereka penanganannya akhirnya dimasukkan ke dalam kriminal umum. Oleh karena itu memang ketika kita berbicara mengenai violent extremism ini memang kita lihat apakah ini memang mengarah kepada terorisme seperti itu. Karena itu memang menjadi bagian BNPT melihatnya apabila itu sudah mengarah kepada terorisme. Penyelidikan kasus ekstremisme anak masih terus dikembangkan. Informasi yang realitas terima, Densus 88 sedang mendalami 221 orang. Ini jelas bukan angka yang sedikit. Keluarga, lingkungan, dan pemerintah tidak boleh lengah. Sebab ruang digital ibarat pedang bermata dua. Bisa bermanfaat sekaligus berbahaya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.